warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran fisika bersama Ibu Serli Azhari. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan Ananda persiapkan diri dan alat-alat tulis. Untuk mengecek semangat Ananda, kita jargon dahulu ya. Saat Ibu mengatakan fisika, Ananda jawab, bisa, saya pasti bisa. Oke Ananda? Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan masuk kepada bab baru, yaitu mengenai elastisitas dan hukum Hooke. Saat sedang berkendara, Ananda pasti pernah melewati polisi tidur di jalan. Eits, polisi tidur yang dimaksud bukan polisi yang sedang tiduran di jalan ya, tapi tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan, guna memperlambat kecepatan kendaraan. Nah, saat melewati polisi tidur, kendaraan Ananda akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Apalagi kalau polisi tidurnya ada banyak, terus jaraknya berdekatan. Mungkin jadinya bakal seperti ini ya. Untungnya, setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Peredam kejut atau shock absorber nama kerennya. Peredam kejut akan menyerap setiap guncangan dan mengubahnya menjadi gerakan yang elastis. Silahkan Ananda perhatikan gambar di samping. Ini merupakan contoh peredam kejut atau shock absorber pada kendaraan bermotor. Perlu Ananda ketahui, peredam kejut sangat penting untuk keselamatan. Bisakah Ananda bayangkan jika kendaraan tidak dilengkapi oleh peredam kejut ini? Ya, tanpa adanya alat ini, bisa-bisa kendaraan kita akan terpental saat melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata permukaannya. Kalau Ananda lihat dari gambar, bentuk peredam kejut terlihat seperti pegas ya. Hal ini yang menyebabkan sifatnya menjadi elastis. Karena soal elastis, apa sih yang dimaksud dengan elastis? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, mari kita lakukan eksperimen sederhana. Coba Ananda cari dua macam benda yang berbeda, yaitu karet gelang dan juga lilin mainan atau plastisin. Kemudian, Ananda tarik kedua benda tersebut secara bergantian dan lihat apa yang terjadi. Karet akan kembali ke bentuk semula setelah ditarik, sedangkan lilin mainan atau plastisin akan berubah ke bentuk yang baru, yaitu menjadi lebih panjang. Pasti itu jawabannya. Tapi, kenapa bisa begitu ya? Jadi begini, pada dasarnya semua benda yang ada di bumi dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Kemungkinannya seperti percobaan tadi. Benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Kalau gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meredam, bisa jadi benda tersebut akan hancur. Seperti halnya ketika Ananda menarik gelang atau karet gelang, ketika Ananda memberikan gayanya berlebihan dan melewati batas elastisitasnya, karet gelang tersebut akan putus. Kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contohnya seperti pegas, karet gelang, per, dan masih banyak lagi. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya adalah plastisin, plastik, permen karet, dan tanah liat.
Tentunya, setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Kenapa bisa demikian? Misalnya saja, karet gelang yang kamu gunakan pada eksperimen pertama tadi, kamu rentangkan secara terus-menerus dengan gaya yang semakin kuat. Apa yang akan terjadi? Mula, mungkin karet akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Tapi, apabila karet yang kamu rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya karet menjadi kendur. Dan sampai di titik tertentu, karet tidak bisa kembali ke bentuk semula. Karet tidak bisa kembali ke keadaan semula, maka sifat ini dikatakan bersifat plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas karet sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meredam, maka karet tersebut akan putus. Hubungan antara gaya yang diberikan pada karet dengan pertambahan panjang karet dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti berikut. Anda perhatikan, garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang tugas atau delta L. Ketika gaya diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas karet sudah terlampaui. Namun, karet masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah dibatasi oleh titik O sampai B disebut dengan daerah elastis. Setelah gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, karet tidak bisa kembali ke bentuk semula atau karet akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, maka karet bisa putus. Itulah mengapa elastis dapat menjadi plastis, yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sehingga tegangan dapat diartikan sebagai perbandingan besar gaya atau F terhadap luas penampang bidang atau A. Secara matematis, tegangan dapat dinyatakan sebagai sigma sama dengan F per A, di mana sigma merupakan tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, F sama dengan gaya tarik atau gaya tekan dengan satuan Newton, dan A merupakan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Secara itu, Ananda, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut regangan, yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Karena itu, regangan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang benda mula-mula. Secara matematis, tegangan dinyatakan sebagai epsilon sama dengan delta L dibagi dengan L0, di mana epsilon sama dengan regangan atau strain, dan delta L merupakan pertambahan panjang benda dengan satuan meter, sedangkan L0 merupakan panjang mula-mula benda dengan satuan meter. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young benda tersebut. Otomatis, modulus elastis bisa kita turunkan dari rumus tegangan dan juga regangan, di mana modulus elastis sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Kita masukkan rumus tegangan dan juga regangan tadi, sehingga didapatkanlah hasil akhir untuk modulus elastis sama dengan F dikali L0 dibagi dengan A dikali delta L. Baiklah Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan, kita akan membahas mengenai materi hukum Hooke. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.